Jumpa lagi dengan DDM di studio. Ada tamu yang istimewa tapi rada aneh. Agus Pambagio. Agus Pambagio ini sahabat saya. Dia alumni ITB. Tapi dia sempat mesantren di George Washington University ya. Nggak tahu keahliannya apa. Tapi ujung-ujung dia nggak jelas pokoknya. Nggak jelas. Tapi dia orang yang sangat dikenal sebagai pembela konsumen, pembela publik. Gus, Desember ini kan media itu mengevaluasi ya berbagai program pemerintah segala macam. Nah, keahlian ente kan soal infrastruktur. Yang kita batasi infrastruktur itu ya jalan tol, kereta api segala macam. Bukan itu ya, MCK bukan ya? Bukan MCK. Okay. Nah, CKNT itu kita evaluasi berhasil, setengah berhasil, banyak yang gagal. Nah, pertama saya bukan dari TB tapi dari TT yang tekstil di Bandung juga. Kayak nggak apa-apa. Tapi kawan-kawan semua itu. Nah, jadi kalau berhasil dibangun ya. Berhasil dibangun ya, jadi. Kita tonton jalan tol Jakarta sampai nyaris Probolinggo sudah jadi. Semua orang menyaksikan itu menyaksikan dan menggunakan. Saya sebulan 2 kali nyetir sampai Surabaya. Ya kan? Kemudian kalau tadi apa? Satu lagi kereta ya. Kereta cepat jalan. Wush namanya kan. Nah, itu jalan sampai Bandung. Tegaluar atau Padalarang. Jadi barangnya ada. Bandara? Bandara sama, banyak, dibangun baru banyak, dibesarin banyak, tapi yang ramai orangnya dikit. Hanya bandara-bandara tertentu yang sudah lama ada, itu banyak. Kenapa? Daya beli tidak bagus. Kemudian juga, bayangkan Anda membangun bandara di Madura, internasional bandara. Bukan saya merendahkan saudara-saudara saya orang Madura, tidak. Tapi orang Madura tidak punya habit untuk pergi ke luar negeri dari Bandura. Yang banyak adalah naik salah satu merek bis dari Jakarta ke Sumeneb. Cuman satu merek itu yang sangat disukai oleh kawan-kawan kita dari Madura. Bus. Pokoknya kenceng. Jadi ada unsur wisata heula gitu, mending ke Jakarta. Bisa kan gitu ya. Teman-teman Madura biasanya kalau lebaran haji pulang, bukan lebaran Idul Fitri. Nah, kebiasaan-kebiasaan manusia dan sebagainya itu tidak diperhatikan oleh pemerintah sekarang. Ada ilmu namanya antropologi. Itu ilmu mengetahui sifat manusia perilaku dan segala macam ya. Kebiasaan. Studinya tidak pernah jarang sekali dipakai. Makanya ngapain bikin bandara di Madura? Kan ada Surabaya, ada jembatan Madura itu. Terus bikin bandara di tempat lahirnya Ganjar misalnya. Itu di Purbalingga. Terus ada bandara di Blora. Nggak ada yang naik. Padahal miara bandara kan mahal. Izin dari IQ, lampunya, pegawainya. Sok yang sudah sekarang lagi mencoba merangkak Kertajati. Meskipun itu dibangun zaman SBY, ini meneruskan, tapi policy menjadi begitu, policy yang sekarang. Nah itu kayak gitu. Terus terus kereta api kita tahu dulu itu dibangun dengan business to business, government to government, karena infrastruktur ini mahal. Nggak mungkin ada di seluruh dunia kereta itu pasti rugi. Yang sebagian untung ada di Jepang, lainnya semuanya rugi. Makanya government to government pakai loan dari JICA dari Jepang. Tapi kan diambil alih oleh presiden, diberikan pada Cina. Jadi, tapi cost overrun. Sekarang miaranya juga mahal. Ya kan, pelabuhan dibangun dekat muara. Ya pasti dangkal terus. Atau pelabuhan dibangun jauh dari pusat di mana dia harusnya berlabuh, ngangkut dan mengangkut barang dan mengambil barang jauh. Ada lagi satu jalan tol ketinggalan dibikin karena mau bikin KEK, itu sudah dibikin, sudah selesai, KEK-nya batal. Itu Manado Bitung. Jadi jalan tolnya kita bisa tidur di jalan karena sepi. Ya kan? Nah, banyak sekali kalau kita itu ditemenin Ririwa. Dedemit. Nah, maksud saya dari sisi target masuk. Yang menjadi problem masa depan kita adalah biaya operasi dan perawatannya sangat mahal. Dan siapa yang mau nanggung? Pemda mah cuma minta doang, bangun ini bandar nanti naik. Kan bandara internasional, semuanya kita punya 34 bandara internasional. Saya sudah mendorong supaya itu dikurangi.
Kita paling banyak kali di negara dengan luas dan penduduk itu 34, itu kan buka pintu lebar-lebar kemana-mana. Orang namanya pegawai imigrasi ada? Nggak ada. Nah, sekolah imigrasi setahun paling 60 orang. Kan dibagi-bagi, ada ke penjara dan ke pelabuhan, kan gitu kan sekolahnya itu. Nah, itu yang menurut saya tidak dihitung. Jadi perencanaannya hampir tidak ada. Pokoknya cepat jadi. At the end, biaya operasi dan perawatannya mahal sekali. Anda ingin mengatakan bahwa pertumbuhan infrastruktur yang luar biasa itu ternyata tidak efisien. Tidak efisien karena tidak direncanakan dengan baik dan cepat dan korupsi. Oke, salah satu sebab yang membuat pertumbuhan infrastruktur itu meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan mentalitas. Ya, kan gini, infrastruktur itu harus suatu negara bangsa lah. Wajib dibangun karena pada saat dia dibangun tenaga kerja banyak. Tetapi ketika sudah selesai, dia harus bermanfaat untuk masyarakat baik yang terdampak di sekitarnya maupun masyarakat lain di negara itu, kan gitu. Nah sekarang kan tidak bermanfaat. Tadi jalan tol, pelabuhan, bandara, padahal itu dibiayain oleh uang negara. Terus gimana? Pertanggungjawabannya, siapa yang akan balikin itu? Kan seperti jalan tol. Kan BUJT, Badan Usaha Jalan Tol yang membangun. Itu bisa swasta, bisa KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, umumnya BUMN. Yang tadinya kontraktor jadi operator jalan tol. Contoh Waskita, itu kan kontraktor, Wika jadi operatif. Ketika pengadaan tanah kan dibayar oleh APBN. Melalui Elman, bayar, terus karena cepat-cepat, buatlah. Begitu sudah dibangun, ternyata longsor misalnya. Oh tanahnya kurang, mepet pisan gitu kan. Longsor, beli tanah lagi. Nah diajukan lagi, lama tuh kalau ngajukan Elman itu sesuai dengan turunnya APBN. Pembahasan APBN. Jadi nunggu lagi bisa setahun, 2 tahun. Kan jalan tol harus dibangun. Yang jadi masalah apa? Akhirnya uang yang dicari oleh Badan Usaha Jalan Tol ini untuk membangun jalannya dipakai juga buat beli tanah. Padahal itu bunganya 11% mahal. Makanya sekarang bank-bank himbara sudah 2 tahun ini mungkin ya, tidak mau lagi memberikan kredit ke kontraktor jalan tol. Karena yang dulu belum balik. Nah terus bagaimana? Wah bikinlah jual obligasi, begini akhirnya semua sekarang masuk ICU kan, hampir semua kontraktor besar sudah masuk ICU. Terus sub kontraktor pada bunuh diri karena nggak dibayar. Mana misalnya jadi subkontraktor. Karena berani nanggung duluan, nanti baru dibayar, gadein tanah atau rumah, itu dibayar, kan disita bang. Itu dijanjiin berapa tahun? Tergantung. Tapi intinya akhirnya tidak kebayar. Bisa kebayar. Karena yang punya main kontraktornya kan juga susah uangnya tadi ya dipakai duluan. Bukan beli tanah. Karena mau transit oriented development, bikin apartemen. Nah terus mangkrak juga tuh lihat di Jagorawi ada, di mana-mana ada itu. Ente tuh kan ngomong terus, ngeritik terus. Apa nggak didengar sama pemerintah? Misalnya, apa Pak Jokowi dengar pernah pasti, saya yakin. Manggil ente? Oh pernah waktu kasus kereta cepat. Coba cerita. Kan, jadi pas saat kereta cepat tuh 2014-15 ke sini kan, 2 orang yang sangat tidak setuju itu kan Menteri Perhubungan dan saya yang terus secara keras Pak Yonan maksudnya ya. Secara keras mengingatkan Presiden supaya hati-hati karena ini nggak main-main. Karena dari Jepang yang sudah kita putus kontraknya padahal itu loan pindah ke Cina. Itu kan memotong itu kan nanti hubungan diplomatik jadi buruk, memang sempat memburuk. Ya, kan saya dipanggil karena keras Pak Jonan kan terus diberhentikan karena kasus itu. Saya karena bukan pejabat ya dipanggil. Saya datang ditemani oleh Watimpres dan kawan-kawan LSM. Saya bilang, saya tanya, Pak ini ide gila siapa sih bikin jalan ini mahal begini dan lagian ini dari Jepang. Ide saya mas. Lah kan saya kaget. Saya pikir ide menteri siapa gitu. Ini mahal nggak bisa. Pak lagi juga nanti ada persoalan diplomatik ini dengan Jepang. Enggak, nanti bisa saya jelaskan. Ya sudah, artinya sudah saya ingatkan langsung di depan beliau. Nah ada saksinya masih hidup semua, belum ada yang meninggal. Artinya itu terjadi.
Sudah saya ingatkan, tapi kan jalan terus kan hak dia. Ya, sebagai presiden ya. Sebagai presiden. Saya kan hanya mengingatkan. Nah sekarang kejadian jalan sih sekarang, tapi itu akan mahal sekali. Karena biaya BHP-nya kan itu sinyalnya pakai frekuensinya Telkomsel. Waktu itu presiden bilang tidak akan ada apa-apa. Iya. Yakin. Gitu. Kita bisa bayar. Saya kan bilang, waktu sama Jepang bunganya 0,1%. Ketika Jepang minta 0,2% per tahun aja nggak sanggup. UGM sama UI yang kebetulan itu mendampingi Jepang. Ini 2,6 atau 2,4 saya agak lupa. Pokoknya 2% lebih. Itu gimana cara balikinnya? Orang 0,2 aja nggak sanggup. Terus kasihkanlah swasta. KPBU lah kerjasama pemerintah badan usaha ya karya-karya tadi. Nah, macet juga. Terus gimana? Akhirnya digantilah Perpres 107 ya kalau saya nggak salah, nanti bisa dikoreksi. Diganti jadi APBN. Tadinya government to government jadi business to business. Mahalnya kan minta ampun, siapa yang mau ganti? Sementara APBN kita juga ngos-ngosan. Nah sampai sekarang kan karena cost overrun, penambahan pinjaman sekian triliun itu belum selesai karena bunganya dikasih 3,4 kalau nggak tepat 36 Cina. Mahal sekali. Dan konsesinya minta 80 tahun. Lah cucu kita aja kalau udah dut gitu belum balik. Apalagi kita. Itu kena prank lah gitu. Kena prank. Ya, pokoknya kan jadi kalau saya ditanya media ya kan sudah kalian udah tahu semua, saya udah sampaikan. Posisi Anda ya. Iya, udah saya ingatkan. Sama dengan infrastruktur yang lain, saya udah ingatkan. Cuman saya nggak dipanggil presiden yang lain. Kita bisa simpulkan bahwa ini keinginan presiden semata yang tidak dibarengi dengan pertimbangan-pertimbangan teknis matang. Iya, presiden kan punya ide boleh. Boleh. Nah, menterinya yang harus menyatakan, Pak, oke, saya akan minta waktu, katakan 1 bulan, saya akan bikinkan 3 alternatif, saya presentasikan ke Bapak, positif negatifnya, silahkan, monggo, Bapak pilih. Nah, itu baru keren menterinya. Waktu itu Yonan ngomong gitu nggak, Pak? Minta waktu? Ngomong. Oke. Tapi kan dipecat. Karena tidak setuju. Bukan tidak setuju, sebenarnya minta pertimbangan. Iya, kan mahal, masalahnya mahal sekali. Ada Yonan ngasih cara-caranya gitu, ditata dengan ini. Nggak mau. Karena Cinanya marah. Kok cuma sebagian? Kan dipotong di sebagian tergantung. Dia sanggupnya, izinnya tanahnya berapa, dikasih itu. Kalau nggak bisa selesai ya udah, berhenti gitu maksudnya. Ini dikasih seluruhnya 140 sekian kilo. Nah, itu gimana nyetopnya? Oke. Dan dia dengan sukacita dia menerima pemecatan itu ya. Iya, ini prinsip lah. Saya sudah ingatkan juga kepada yang bersangkutan, saya ingat, lu tadi pecat lu kan menteri, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kan ini susah. Ente swasta, merdeka. Gue dipanggil. Tidak punya posisi. Kan malam itu pun pada waktu mau diserahkan proposalnya sama feasibility study-nya ke Cina oleh Jepang, kan saya bertemu dengan kepala perwakilan JICA di sini sama Bappenas. Oke, jadi pertama ada keinginan kuat presiden dan itu hak beliau, tetapi pertimbangannya kurang matang. Ya. Ditambah pelaksana yang siap Pak gitu. Siap. Kemudian apakah di situ kan kurang efisien nih atau tidak efisien? Apakah di situ ada unsur korupsi? Ya pasti buktinya kan sekarang kejaksaan, KPK, Barreskrim lagi memeriksa. Yang lagi hangat kan itu MBZ itu. Mana yang MBZ itu apa, jalan tol layang yang di atas tol sini, kalau mau ke Bandung kan lewat atas tuh. Tinggal orang Bandung. Nah, itu maksud saya, itu lagi masalah sekarang, lagi sedang di pemeriksaan, sudah ada terdakwa, sudah ada tersangkanya dan sebagainya. Nanti mana lagi banyak. Jadi utang dari luar, dari APBN yang seharusnya jadi jual saham rakyat, jual saham si perusahaan swasta. Ini benar-benar menjadi tidak produktif, tidak efisien. Iya, karena kasihan rakyat. Operation maintenance-nya mahal. Contoh jalan tol. Itu kan dibikinnya cepat. Kan 80% kalau saya tidak salah itu urukan. Tanah uruk itu kan harus matang baru ditimpa aspal atau beton. Kenapa pakai beton? Karena beton itu usianya bisa 30 tahun, free maintenance. Apa yang terjadi? Pecah terus. Coba kalau ke arah Jawa Timur, Jawa sana, kan banyak sekali perbaikan jalan. Nah, itu karena tanahnya belum matang, berongga, langsung ditimpa semen karena beton, karena mau harus cepat.
Yang lewat truk-truk odol, over dimension overload, pecah dia. Jadi baru 2-3 tahun sudah harus dibongkar, padahal itu harusnya usianya 30 tahun. Oke. Ente kan loba bala di DPR. Apa diem mereka? DPR mah Melihat diem ini. lah sekarang, mana ada oposisi. Paling gini, kalau mau memutuskan sesuatu atau undang-undang di DPR, biasanya 7-2. 7 setuju, 2 enggak. Temannya nata DPR kan, ada 8-1. Ya kan? 1. Nah biasanya yang 1 atau 2 itu PKS dan Demokrat. Tapi lawan 8 atau lawan 7 lewat. Itu yang terjadi. Dan itu Di anggaran pun juga. Kang Deddy pernah juga di Komisi Anggaran kan? Nah begitu. Saya nggak nuduh ada korupsi, tapi pasti ada lah. Eta triliunan. Terus apa yang harus dilakukan dengan cara presiden yang tadi ngotot-ngototan gitu? Kan sudah terlanjur nih, sudah mau habis. Oke. Harusnya kalau dia itu kualitasnya bagus, pasti jadi bintang nih. Tapi persoalannya kan sekarang tidak begitu. Pemanfaat buat masyarakat kan tergerus oleh biaya yang harus dikeluarkan. Terus hutangnya membengkak, gimana cara bayarnya. Jadi yang susah ini next presiden. Oke, nah sekarang seandainya Prabowo Gibran menang gitu ya, dan lihat sekarang semua kekuatan ada di situ, Yap. kayaknya apa yang bakal terjadi dengan infrastruktur yang tadi katakanlah kurang efisien ini? Ya dia harus berjibaku. Gimana caranya? 1, melunasi hutang. 2, menjaga infrastruktur itu tetap bisa beroperasi dan dinikmati oleh publik. 3, lapangan pekerjaan akan terus. Dan 4, masyarakat yang sekitar situ punya manfaat yang besar. Kan infrastruktur dibangun supaya ada manfaat buat masyarakat, buat publik. Ketika dibangun pun kan juga harus menjadi lapangan pekerjaan. Bos, gimana bisa bayar utang sementara ekonomi luar, global? Kan yang ngandalin di dalam- sumber daya alam paling. Nikel kan kita bilang hilirisasi. Ada nggak yang ngitung? Faisal Basri pernah ngomong itu di podcast. Ada nggak yang ngitung? Hilirisasi itu benar, dari keduk tidak dijual. Ingat kasus batu bara? Kan kita pesen batu bara ke arah sana nih kapalnya. Bisa belok kan? Kalau ada duit yang beli di ujung sana nungguin, mana barang gua nggak ada, belok apa? Sama sama nikel, pasti sama. Cuman nggak ada yang mau datang, saya nggak punya datanya karena ketambang nikel kan susah. Tapi di sana di Maluku di segala macam kan hancur lingkungan. Nggak, cek ente akan ada corak penanganan yang berbeda nggak? Misalnya jika Pasti berbeda. Yang menang tehnya Amin misalnya, terus misalnya GP dan Mahfud, Pasti beda. kira-kira apa coraknya? Ya coraknya kan yang dari yang satu dulu. Satu itu kan ngandalin paling ulama mungkin ya. Karena kan PKB, NU, Maksudnya nggak doa? ya nggak tahu kumaha caranya teh. Pokoknya kan menggunakan Nggak, kaitannya dengan itu infrastruktur yang tadi. Iya, kan dia entah mau ke itu organisasi Islam apa itu kan ada OKI. Misalnya sana banknya, oke. ya kan? Atau duit loba lah di timur tengahnya. ya loba lah, ada Uni Eropa, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Kalau yang kedua nih kan rada nggak tahu saya nggak kenal langsung sih Prabowo. Saya mantan istrinya kakak kelas saya di SMA, cuman saya nggak kenal. Nah, ya modelnya kan kita harus sudah tahu. Tapi kan kalau lihat Gibrannya kan melanjutkan. Ya pasti melanjutkan, cuman paham atau tidak kan begitu. Ente menganggap tidak paham. Ya susah lah kan, baru umur 35 kan. Kan dibantu cari pekerjaan sama bapaknya. Gitu ya. Maksud saya dari dulu tidak pernah ikut berpolitik dan tidak pernah ikut partai politik. Tapi saya bilang itu agak susah. Nah kalau Ganjar pasti dia alur PDIP lah. Nah cuma dikurangi nanti korupsinya, dikuranginya segala macam. Nah kan pasangannya, wapresnya keras dihukum, ya harusnya bisa. Jadi kontribusi mengurangi korupsi misalnya ya. Ya, mungkin. karena itu penyakit nomor 1 menurut saya di pembangunan infrastruktur. Ente menduga kebocoran tuh ada 40% atau berapa? Dari Saya APBN, minimal dari apa? seperti Pak Mitro dulu ngomong, bapaknya Prabowo, 30%. 30%. Minimal itu. Saya nggak apa ya. Jadi kira-kira kalau Nggak pasti. Tapi melihat kebocoran yang terjadi, kalau Ganjar jeung Mahfud menang, kira-kira
tingkat kebocorannya bisa 15% lah sebenarnya gitu. Kalau di Harusnya, cuma kan persoalannya ini kan susah dihilangkan sama sekali. Ganjar reputasi internasionalnya masih kurang. Oke. Itu harus pendukungnya nih harus jadi Menteri Luar Negerinya harus keren lah ya. Penasihat kebijakan luar negerinya harus keren gitu. Kalau enggak nanti exposure-nya Ganjar di luar negeri kan belum banyak. Ya kan, kalau yang lain kan ada negatif atau positifnya ada, ini kan nggak ada. Nah itu yang harus ini. Kalau soal urusan dengan kawan-kawan dari pesantren, dari itu urusannya wakil presiden lah, ya kan. Tapi saya sih siapa saja silahkan saja, cuman harus paham apa yang terjadi sekarang dan paham bagaimana memperbaikinya. Apa saja itu? Ya tadi, kalau ini baru satu sektor ya, infrastruktur saja. Dia harus paham. Ini dibangun gini masalahnya ABC seperti saya ceritakan Jadi tadi. harus pertimbangannya matang betul. Matang, gitu ya. Dia nanti kampanye atau apa dia harus publik kasih tahu. Ini sekarang banyak begini nih. Nah kan bapakmu nanti dia bisa tunjuk presidennya, calonnya. Nah dia harus tahu bagaimana cara menanggulangi biaya yang sangat tinggi itu harus untuk membayar. Lalu bagaimana menanggulangi biaya yang sangat tinggi pada saat operasi dan maintenance. Itu supaya itu bermanfaat. Mau dijual kayak apa, sebenarnya bagaimana? Nah itu yang menjadi kunci buat dari sektor infrastruktur buat calon-calon presiden harus paham. Kalau enggak, ya ngawur nanti. Saya nggak yakin mereka tahu in detail ini. Tapi kan mereka punya TPN, Tim Pemenangan Nasional harusnya ada, tahu lah. Sementara ente melihat TPN ada nggak orang-orang yang tadi dari sudut kredibilitas, dari sudut kompetensi? Banyak sih kalau saya lihat kan yang di nomor 1 ada 600 atau berapa itu. Nomor 2 juga ada ratusan, nomor 3 juga. Jadi beradu aja di situlah. Nah, nanti saya akan menonton dari luar, benar nggak nih ngomongnya? Paham nggak dia? Karena kan jangan mereka orang-orang hebat dan sebagainya, tapi kan mereka apakah datang ke lapangan? Saya kan ke lapangan lihat. Terus diskusi dengan semua pihak, masyarakat juga sama yang membangun dan seterusnya. Itu harus paham, karena kalau tidak paham kita bisa tambah jeblok. Serius. NTT mau posisinya mau di luar saja atau mau ngebantu? Saya sih di luar saja, tapi saya pembantu. Siapapun yang menang saya bantu, tapi saya nggak mau di dalam. Dari dulu kan, kalau mau di dalam dari dulu saya mau. Tapi itu bisa ngomong nanawan. Yang penting saya punya teman semua kabinet gitu aja. Okay. Kan enak tinggal nelpon, tinggal WA. Cuman nggak bisa kaya, nggak apa-apa lah. Toh sudah kaya kok. Nggak dibawa mati juga. Iya. Itu. Jadi intinya untuk kabinetnya akan datang, untuk presiden dan wakilnya yang akan datang, pelajaran dari visi atau kehendak yang dalam tanda petik ugal-ugalan ini itu mesti di stop. Ya, dibereskan. Terus kewajiban-kewajiban dibayar. Kumaha ngebayarna kan gitu. Dari mana gitu. Terus gimana ngundang kayak tadi perbankan Himbara sudah nggak mau kasih kredit misalnya. Itu gimana? Terus cari duitnya ke mana? Jadi cari duitnya yang tadi cukup artinya kan harus punya jaringan yang luas. Dan juga ada sumbernya apa? Kita andalkan hanya sumber daya alam. Yang ketiga, para pelaksananya supaya tidak korup. Gitu. Ya, jadi kalau korupsi itu tadi mau diapain? Kan yang belum masih perdebatan lagi kalau koruptor dihukum mati atau tidak. Kan kita belum ada jawaban. Karena hukum mati. Nah, di Cina kan dihukum mati. Ya kalau HAM kan koruptor itu membuat HAM jadi semakin parah bukan? Menurut saya, mungkin salah. Padahal itu atas nama HAM, tidak dihukum mati intinya. Iya, tapi kan yang bersangkutan menyengsarakan banyak orang. Sekarang orang nggak bisa bekerja, udah tanahnya diambil, memang bayar mahal. Sekarang bedanya dengan Orde Baru, tanahnya dibayar bagus. Cuman tetap yang namanya maklar dapat. Nah itu aku mahal. Maklar tanah, maklar proyek, segala macam. Masih ada, itu masih ada di kementerian. Dan buktinya kan ini lagi balas membalas nih. Yang kelompok sana tangkap, kelompok sini juga tangkap, kelompok sana tangkap. Nah gitu. Politis lah, mana politikus. Politikus gagal. Politikus gagal. Tapi kan udah pernah di DPR. Jadi politikus yang berhasil itu seperti pegawai negeri. Setiap periode terus jadi politikus. Ya. Nah itu yang banyak berhasil. Kawan-kawan kita kan masih jadi politikus. Kalau sekali dua kali ya tadi gagal. Gitu. Gus, ini obrolan yang mencerahkan meskipun heureuy orang gitu. Tapi
kita berharap ada renungan, inspirasi dari obrolan ini sehingga kita bisa mendapatkan ya keinginan yang lebih kuat lagi bagaimana masa depan Indonesia lebih baik lagi. Sampai jumpa.